Baiklah, alhamdulillah wa syukurullah kita sudah bisa mengadakan kuliah Ahad pagi yang sekiranya kita lakukan secara offline atau tatap muka dikarenakan satu dan lain hal. Dan kita belum tatap muka sejak bulan April, Pak Ferry. Iya. Belum terbuka untuk umum, masih belum terbuka untuk umum, masih untuk santri. Sehingga akhirnya kita harus online ya Ustadz ya. Online terus kan selama ini? Online terus. Jadi mari kita buka acara pada pagi hari ini, Ahad pagi, dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda pada pagi hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah Al-Quran yang akan dipandu langsung oleh Kiai Haji Anang Rizza Masyhadi MA. Kemudian agenda ketiga adalah pengajian dan yang keempat adalah penutup. Mari kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dipandu langsung oleh Kiai Haji Anang Rizza Masyhadi MA. Falyatafadhal mazkur ya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca surat Ghafir, ya. Surat Ghafir ayat 59 sampai ayat 65. Sebelumnya kita akan dahulu dengan Fatihah dulu. Jadi Ghafir itu surat ke-40. Ghafir adalah surat ke-40 mulai dari ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk ke surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Kita ulangi dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Silahkan yang di rumah mengikutinya dari layar ya. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang selalu saya banggakan dan menjadi kebanggaan umat, dan mudah-mudahan menjadi harapan umat di masa yang akan datang. Pak Ferry yang saya hormati selaku moderator, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pengajian Ahad pagi. Meskipun 2 minggu yang lalu sempat kita undur karena kesibukan yang luar biasa di pesantren, dan minggu ini memang jadwalnya adalah pengajian Ahad pagi. Memang Ahad pagi ini sejak bulan April kita nyatakan tertutup untuk umum. Jadi masih menggunakan online. Jamaah-jamaah yang dari luar, jamaah-jamaah yang biasanya mengaji datang ke pondok, maka dengan segala hormat untuk sementara mengikutinya melalui online. Adapun santri seperti biasa tetap menyelenggarakan pengajian Ahad pagi di masjid bersama-sama dengan kita. Hanya saja untuk masyarakat umum masih kita belum buka secara resmi, mengingat pandemi ini masih ada dan masih berlangsung. Mudah-mudahan kalau situasinya sudah normal kembali, maka masyarakat umum diperkenankan kembali untuk menghadiri majelis-majelis yang diadakan di Pondok Modern Tazaka secara tatap muka. Jadi sementara ini untuk umum tidak ada tatap muka. Tatap muka hanya diperuntukkan bagi para santri internal Pondok Modern Tazaka. Adapun jamaah bisa mengikutinya lewat YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pagi ini akan membahas tentang pentingnya doa dalam kehidupan. Jadi pentingnya sebuah doa dalam kehidupan. Tadi ayat yang saya baca diantaranya di surat Ghafir tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Jadi itu antara syarat dengan jawab. Kalau mau dikabulkan doanya, ya berdoalah. Kalau nggak berdoa, ya mana mungkin akan dikabulkan doa-doa kita. Dalam surat lain, Al-Baqarah misalnya, juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa permohonan orang yang mau berdoa. Jadi akan dikabulkan bagi orang yang mau berdoa. Jadi kalau nggak berdoa, ya Allah bagaimana mau mengabulkan? Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Itulah tentang beberapa ayat yang terkait dengan doa.
Bisa ambil kitabnya ini. Baik. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ud'uni astajib lakum. Doa itu akan dikabulkan apabila orang mau berdoa. Tanpa doa, Allah tidak mungkin mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Itu pertama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Dalam surat Al-Furqan ayat terakhir. Allah tidak akan memperdulikanmu. Allah tidak akan memperhatikanmu jika bukan karena doa-doa yang kau telah panjatkan. Jadi sebetulnya doa itu bukan saja dalam pengertian memohon kepada Allah tentang sesuatu, tetapi doa itu adalah media atau sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika engkau nggak berdoa, mana aku akan memperdulikanmu, kata Allah. Jika engkau nggak berdoa, aku tidak akan memperhatikanmu. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aakum. Nah ini surat Al-Furqan ayat terakhir. Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, Tuhanku tidak akan mengindahkanmu. Tuhanku tidak akan memperhatikanmu. Ya, melainkan jika ada doa-doa atau ibadah yang kau panjatkan kepadanya. Lalu, apa itu makna doa? Apa saja yang harus dihindari ketika berdoa? Ini saya langsung saja ke poinnya. Berdoa, satu yang harus dihindari dalam kita berdoa. Hindari berdoa untuk kepentingan dunia saja. Di umumnya orang itu kan berdoa hanya untuk dunianya saja. Dalam setengah jam dia berdoa, atau dalam seperempat jam dia berdoa, atau bahkan dalam 5 menit dia berdoa itu. Pertanyaannya adalah, sudah seimbangkah apa yang diminta olehnya dari urusan dunia dengan urusan akhirat? Jadi hindari berdoa yang sifatnya hanya untuk kepentingan dunia saja. Minta rezeki yang luas, itu kepentingan dunia. Minta sehat, itu kepentingan dunia. Belum titik, itu masih koma. Minta jodoh, minta pekerjaan, minta dimudahkan urusannya, dan 1001 macam doa-doa yang konteksnya adalah duniawiyah. Maka hindari kita meminta hanya untuk kepentingan doa saja. Tapi juga dalam kita berdoa, berdoalah untuk kepentingan akhirat. Mudahkanlah di dalam kubur. Karena dalam kubur itu, alam barzakh itu banyak sekali itu pernak-perniknya. Kalau kita baik di alam barzakh, kita baik di alam kubur, maka kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tetapi kalau kita di alam kubur ya tidak baik, terus mendapatkan siksa-siksa kubur, itu kita akan mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa. Mintalah kepada Allah agar kita diberi kelapangan dalam kuburan, diberi tempat yang baik dalam kubur, diberi penerangan dalam kubur. Itu semua adalah permintaan-permintaan yang bersifat ukhrawiyah. Apalagi minta, tentu saja minta kepada Allah untuk
kita masuk ke dalam surganya, minta untuk dibebaskan atau dihindarkan, dijauhkan dari api neraka, minta untuk didekatkan dengan Rasul pada saat di surga nanti, minta untuk mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sekali permintaan-permintaan yang bersifat ukhrawiyah. Jadi hindari berdoa hanya untuk kepentingan dunia saja. Berdoa yang benar adalah doa yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Coba kita perhatikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah itu berarti memang minta kebaikan di dunia. Oke. Wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan di akhirat. Kan seimbang itu. Bahkan kalau kita mau lihat, wa qina adzabannar, bebaskanlah dari api neraka, jauhkan dari api neraka, hindarkan dari api neraka, itu kepentingan akhirat juga. Jadi dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ada dua kepentingan akhirat dan satu kepentingan dunia. Tetap lebih banyak kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, andai kata kita meminta sesuatu kepada Allah yang sifatnya duniawiyah, tadi kan minta rezeki yang luas, itu pun harus dalam hati kita ada catatan. Rezeki yang luas itu untuk apa? Jika Allah memberikan kita rezeki yang luas, pertanyaannya adalah untuk apa akan kau gunakan rezeki itu? Minta jodoh, untuk apa jodoh itu? Apakah jodohmu yang kau minta itu hanya untuk kesenangan duniawiyah? Atau jodohmu yang kau minta itu kamu orientasikan, kamu mintakan kepada Allah supaya bisa mendukung dan mendampingi dan membersamaimu di dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta sehat itu baik, tetapi harus ditanyakan pada diri kita, minta sehat untuk apa? Apakah sehat sekedar kesehatan saja, lalu dengan kesehatan itu kamu bisa melakukan banyak hal secara bebas, atau minta kesehatan itu dalam rangka supaya ibadahmu lebih maksimal? Tentu orang sehat ibadahnya lebih maksimal daripada orang sakit. Orang sehat bisa sholat berdiri, orang kalau sakit sholatnya duduk, bahkan berbaring. Ya. Orang sehat bisa berhaji karena man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu mengadakan perjalanan ke tanah suci. Orang sakit pasti akan kerepotan ketika dia akan melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji semuanya fisik. Orang sehat bisa berpuasa dengan sempurna. Orang sakit mungkin apabila sakitnya sudah pada tingkat tertentu sehingga tidak memungkinkan baginya berpuasa, sehingga dia nggak berpuasa. Boleh dia nggak berpuasa karena memang sakit. Nah, sekali lagi, ketika orang minta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kesehatan itu akan digunakan? Ini harus semuanya akhirnya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta sehat, sehatnya akan digunakan untuk Allah. Dia minta rezeki, rezekinya akan digunakan di jalan Allah. Dia minta jodoh, jodohnya membuatnya semakin dekat kepada Allah. Kalau dia minta ilmu, ilmunya juga dalam rangka mendekatkan dia kepada Allah. Jadi bukan sekedar berdoa dalam konteks kepentingan duniawiyah saja, titik, ansih, tetapi semua hal-hal yang bersifat duniawiyah yang kita minta itu tidak boleh dilepaskan dari konteks ibadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu ya, yang pertama, hindari berdoa untuk konteks duniawi saja. Hindari berdoa untuk kepentingan duniawi saja. Maka berdoalah secara seimbang, kepentingan duniawiyah dan kepentingan ukhrawiyah. Tetapi kepentingan duniawiyah pun mestinya semua itu yang kita mintakan kepada Allah itu semuanya diorientasikan untuk beribadah kepada Allah, memaksimalkan ibadah, memaksimalkan mendekat kepada Allah, dan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, dalam berdoa, hindari berdoa, ini yang kedua ya, hindari berdoa untuk diri sendiri saja. Jadi jangan sampai kita ini berdoa menghabiskan waktu setengah jam, seperempat jam, bahkan mungkin 1 jam, 2 jam. Tapi dari tadi konteksnya berdoa aku. Nah, itu kalau bisa dihindarkan itu. Karena Allah tidak pernah memerintahkan itu dan Rasul tidak pernah mencontohkan itu. Para sahabat juga nggak pernah mencontohkan itu. Para tabi'in dan ulama-ulama hingga saat ini juga nggak pernah mencontohkan itu. Jadi doakanlah orang lain. Di samping kita berdoa untuk diri sendiri, doakan juga orang lain. Coba perhatikan. Kita ini kalau memperhatikan di khutbah Jumat, di masjid-masjid, para alim, para ulama, bahkan di banyak sekali kesempatan. Itu kan kalau kita mendengarkan doa, kan konteksnya selalu kami. Ya kan? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin wal muslimat, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Itu kan berdoa bukan untuk diri sendiri saja, bahkan kita mendoakan orang lain, bahkan kita nggak mengenal orang itu, kita doakan. Apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana itu kami loh. Rabbana itu kalau dalam bahasa Arab domirnya kami. Atina, bukan atini. Atina fid dunya hasanah. Waqina, bukan waqini. Jadi konteksnya adalah mendoakan banyak orang. Bahkan Al-Fatihah sendiri, ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdini. Jadi tunjukilah kami. Itu kan berarti kita memohon kepada Allah hidayah untuk kami, bukan untuk saya, untuk 1 orang, 2 orang, untuk banyak orang. Ya, apalagi Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wal mihan wal fitan. Ya Allah, hindarkanlah dari kami bahaya, bala, wabah, ya kan, dan lain sebagainya. Kami lagi konteksnya. Jadi berdoa sekali lagi jangan untuk diri sendiri saja, tetapi berdoalah untuk orang lain. Berdoa untuk diri sendiri sekaligus mendoakan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya kutipkan hadisnya. Salah satu hadisnya jelas sekali menerangkan tentang itu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malak al muwakkal bihi amin wa laka bimithli. Dari sahabat Abu Darda, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim
yang mendoakan saudaranya dari jauh, kecuali malaikat akan mengatakan, bagimu seperti apa yang engkau doakan itu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita yang jauh, kita mendoakan teman kita, meskipun mungkin orang yang kita doakan itu tidak tahu bahwa kita sedang mendoakannya. Bisa jadi, kan kita sering sekali itu, kita mendoakan seseorang, kita mendoakan fulan bin fulan, tetapi fulan bin fulan itu tidak tahu kalau kita sedang mendoakannya. Dan memang nggak perlu tahu juga, kalau nggak harus penting untuk diketahui juga, nggak usah harus diketahui. Ya kita doakan saja. Orang-orang yang menurut kita akan mendoakannya, kita doakan. Nah, pada saat ada orang mendoakan orang lain, ya, meskipun orang yang didoakan itu mungkin nggak tahu, mungkin dia nggak mengerti, mungkin dia tidak menyadari bahwa dia akan atau dia sedang didoakan. Maka pada saat-saat seperti itu, malaikat yang ada di sekitar kita ini, kan kita ini banyak malaikat nih, ada Raqib, Atid, dan malaikat-malaikat yang lain kan banyak di sekitar kita. Malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita, terutama Raqib, Atid ini, malaikat itu akan mengatakan, walaka bimislin, bagimu, wahai fulan, aku mendoakan kepada Allah seperti engkau mendoakan kepada saudaramu itu. Dalam hadis lain, qala al-malak al-muwakkal bihi amin walaka bimislin. Dalam hadis lain, kalau ada orang mendoakan orang lain dari kejauhan, maka malaikat akan mengatakan amin, berarti mengamini doa kita. Walaka bimislin, dan bagimu seperti yang engkau doakan itu. Apa artinya? Artinya adalah apabila kita mendoakan orang lain, apakah orang lain itu tahu atau nggak tahu kita mendoakannya, maka kita akan dibalas, didoakan oleh malaikat. Jadi misalnya saya mendoakan Pak Ferry, ya kan? Ya Allah, berilah kesehatan untuk Pak Ferry, berilah keberkahan, mudahkanlah urusannya, luaskanlah rezekinya, misalnya. Saya mendoakan Pak Ferry. Maka malaikat ini akan mendoakan saya seperti doa saya kepada Pak Ferry. Ya Allah, berilah kesehatan, luaskanlah rezekinya, dan seterusnya itu. Sehingga kalau kita mendoakan orang lain yang akan mendoakan kita. Ya, jadi kalau kita mendoakan orang lain, malaikat yang akan mendoakan kita. Nah, ini penting karena supaya hadis atau anjuran Rasulullah SAW itu penting. Kenapa? Karena supaya ada motivasi yang terus-menerus kita ini mendoakan orang lain. Wah, kalau aku mendoakan fulan bin fulan, nanti malaikat mendoakanku. Nah, ya kan? Bayangkan kalau kita didoakan oleh malaikat itu kan berarti kan langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka begini. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Mungkin saat kita berdoa untuk diri sendiri, ya, Allah belum perkenankan atau Allah tunda untuk mengabulkannya. Tetapi pada saat kita mendoakan orang lain dan orang lain itu membalas doa kita atau
malaikat yang membalaskan doa kita, di situ doa kita dikabulkan. Jadi, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi kita berdoa sendiri, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan penuh harap kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi dengan cara kita mendoakan orang lain. Karena dengan cara mendoakan orang lain itu, kita didoakan oleh para malaikat. Jadi itulah, Pak Ferry. Maka, hindari dalam berdoa, ya, berdoa hanya untuk diri sendiri saja. Itu hindari. Doakan orang lain. Jadi pertama tadi, hindari berdoa untuk dunia saja, harus imbang dunia akhirat. Yang kedua, hindari berdoa untuk diri sendiri saja, kalau bisa ya diri sendiri dan orang lain. Nah, yang ketiga, hindari berdoa dengan kata-kata yang lebay. Lebay itu gimana maksudnya? Jadi begini, dalam berdoa kita harus menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, mendesak. Kan semua doa-doa kita kepada Allah itu yang dituntunkan dalam Al-Quran maupun yang dituntunkan dalam Sunnah, bahkan yang diajarkan para ulama itu kan semuanya menggunakan kata perintah, fi'il amr. Rabbana atina, itu kan kata perintah. Allahumma rizuk, ya Allah berilah rizki. Kan kata-kata perintah semua, fi'il amr semua. Ya kan? Allahumma ftah, Allahumma ansur, ya Allah berilah kemenangan. Allahumma sahil, ya Allah mudahkanlah. Maka itu menunjukkan bahwa kata perintah atau fi'il amr itu menunjukkan kebutuhan kita, kemendesakan kita kepada Allah. Dan Allah senang kalau diperintah. Allah senang kalau ada hambanya berdoa kepada Allah, meminta. Ya kan? Pak, beri saya uang. Nah, itu kan kalau anak kepada orang tuanya, Pak, sekolahkan saya di pesantren misalnya. Itu kan anak yang meminta kepada orang tuanya. Jadi harus tunjukkan bahwa kita ini butuh, kita ini serius meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindari kata-kata yang sifatnya lebay. Misalnya begini, ya kalau misalnya dikabulkan, ya saya akan minta kesehatan. Kalau enggak, ya enggak apa-apalah. Jadi enggak boleh begitu loh. Itu lebay namanya. Karena tidak menunjukkan bahwa kita butuh. Ya Allah, ya kalau saya diberi umur panjang ya bolehlah, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya enggak boleh begitu. Ya Allah, ya kalau engkau mau kasih rezeki ya saya terima, kalau enggak ya enggak apa-apa, itu enggak boleh begitu. Ya Allah, saya memohon kepadamu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya kalau diberi, kalau enggak juga enggak apa-apa, ya kan enggak boleh begitu. Ya Allah, ya aku meminta kepadamu, mohon kepadamu diberi anak-anak yang soleh, yang solehah. Ya kalau enggak, ya enggak apa-apa, ya enggak bisa begitu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya kalau berdoa kepada Allah itu mendesak. Ya. Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim loh. Ya Allah, karuniakanlah, berilah kepadaku anak-anak yang soleh. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mau mendirikan sholat. Itu kan doa Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria, Rabbi habli billadunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau lah zat yang maha mendengar doa.
Kata perintah lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hablana itu kan pakai fi'il amr, kata perintah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, berilah aku, berilah kami, karuniakanlah kepada kami, ya, anak istri yang menyejukkan pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imam. Dan jadikanlah kami itu pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya, minta kepada Allah. Maka jangan sampai kita dalam berdoa itu menggunakan kata-kata yang lebay, kata-kata yang tidak tegas, kata-kata yang bersayap, ya, yang mengandung hal-hal yang tidak menunjukkan keseriusan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah dalam berdoa hindari berdoa sepenuhnya, secukupnya. Jadi dalam intonasi misalnya, jangan terlalu teriak-teriak sekali ya, atau bentak-bentak. Nah, ini qarib, kata Allah, aku tuh dekat. Tapi juga jangan dalam hati, kebatinan nanti. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kan harus bersuara. Kan nggak bisa, Rabbana, adina, pintunya, asana. Ya, adab etika akhlak kita kepada Allah dalam meminta. Ya, anak saja kalau minta kepada orang tua kan pakai adab, pakai etika. Masa mau minta bentak-bentak bapaknya? Masa minta pakai nodong, namanya bukan minta lagi itu, nodong. Ya, atau seorang murid yang akan memohon meminta kepada gurunya, masa harus berteriak-teriak, masa harus menggunakan kata-kata yang kasar, nggak sepantasnya. Bahkan kalau bisa kata-katanya dirangkai yang bagus, yang penuh dengan ta'zim, adab, yang menunjukkan bahwa kita butuh, kita serius, kita memerlukan itu, tetapi dengan bahasa yang baik, dengan suara yang lembut, intonasi yang baik, khusyuk, menengadahkan tangan kepada Allah, dan itu semua adalah adab menunjukkan kita ini butuh kepada apa yang kita mohonkan itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang harus dihindari ketika kita berdoa. Ya. Saya ingin sampaikan lagi, ada sebuah hadis lagi, Pak Ferry, ini misalnya. Rasulullah SAW pernah bersabda juga, ini hadis yang lain ya, yang tadi saya katakan tadi. Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, qala al-malak al-muwakkal bihi amin, walaka bi muslim. Rawahu Muslim. Seseorang yang mendoakan saudaranya yang jauh, maka malaikat akan mengamini dan mengatakan kepadanya, semoga bagimu seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, ketika kita berdoa, kita ini harus yakin pertama bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Yakin. Sebab ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berdoa lalu dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah, maka tidak akan dikabulkan. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Jangan sekali-kali. Sebab ketika kita mengatakan itu, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Itu namanya su'udzon kepada Allah. Dalam doa itu, kata kuncinya adalah husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Allah sendiri mengatakan, berdoalah aku kabulkan kok. Kenapa kita sudah menjas, kita sudah mendahului, bahkan kita sudah memvonis bahwa Allah nggak akan mengabulkan. Kemudian, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Nah, Allah sudah mengatakan itu, menjamin itu semua kok. Mengapa kita mengatakan tidak dikabulkan? Jangan vonis, jangan mendahului Allah, dan jangan bersuudzon kepada Allah bahwa, atau dengan mengatakan bahwa aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nggak boleh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Begini, doa itu bisa dikabulkan oleh Allah. Nah, ini yang harus ditata adalah cara berpikir kita. Yang harus ditata adalah mindset kita. Yang harus ditata adalah cara kita melihat, memandang doa itu. Pada hakikatnya semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman. Hanya saja Allah akan mengabulkannya melalui berbagai cara. Nah, ini yang harus dicatat oleh kita semua adalah Allah akan mengabulkannya melalui berbagai cara. Satu, dikabulkan segera sesuai permintaan. Ya, dikabulkan segera sesuai permintaan. Yang pertama. Yang kedua, dikabulkan, ditunda waktunya, tapi sesuai permintaan. Jadi yang pertama, dikabulkan segera, sesuai permintaan, sesuai permohonan. Yang kedua, dikabulkan sesuai permohonan, tetapi waktunya ditunda, agak panjang. Kan kita seringkali melihat Nas'alullah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rabb, as-sihhata wal afiyata wal mu'afata daimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan. Katanya kita sekarang sehat. Berarti permohonan kita dikabulkan oleh Allah seketika. Ya. Apalagi misalnya sahil umurana wa umur walidina wa umur masyayikhina wa umur ikhwanina wa akhawatina wa umur tullabina wa abnaina wa ahlina wa umur asatidatina wa umur ansarina wa umur macam-macam itu. Ya Allah, mudahkanlah. Tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar. Tiba-tiba Allah kasih kita kemudahan menyelesaikan urusan itu. Berarti doa kita dikabulkan sesuai permintaan dan segera waktunya, langsung tunai. Tetapi ada yang meminta kepada Allah, dikabulkannya panjang. Berdoa memohon keturunan misalnya, tapi baru dikasih setelah 10 tahun. Dikasih oleh Allah setelah 20 tahun. Tapi ada yang berdoa mohon keturunan langsung dikasih setahun. Ya, itu contoh. Yang satu dikasih segera, yang satu ditunda waktunya untuk jangka yang panjang. Nah, termasuk anak-anak santri ini masih muda-muda usia 13, 14, 15, 16 ya. Misalnya ada yang berdoa hari ini, ya Allah, berilah kami jodoh yang solehah, yang soleh, yang baik, yang berakhlak. Nah, kalau dia doanya hari ini, kemudian 15 tahun lagi, 10 tahun lagi dikabulkan, dia mendapatkan jodoh yang baik, yang solehah, yang cerdas, ya, yang berakhlak, berarti itu dikabulkan sesuai permintaan, waktunya lama. Termasuk orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Orang tua itu kan mendoakan anaknya dari kecil, dari bayi didoakan. Ada orang tua yang mendoakan anaknya, Allah, mudah-mudahan ya Allah, mudahkanlah dia menghafal Quran, mudah-mudahkan dia menerima pelajaran, mudahkanlah dia diatur, mudahkanlah dia menjalankan ibadah, sholat, dan seterusnya. Itu kan doa orang tua kepada anak-anaknya sejak kecil, sejak bayi, sejak dalam kandungan. Ternyata
dalam perkembangan anaknya mudah diatur, mudah diarahkan. Ya, dikirim ke pesantren tahfidz, mau hafal Quran dia. Dikirim lagi ke pesantren, mau. Itu artinya bahwa doa orang tua ketika dia masih bayi dikabulkan oleh Allah. Itu artinya dikabulkan, waktunya panjang. Nah, yang ketiga adalah dikabulkan dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Allah selalu punya cara untuk mengganti kita dengan cara yang lebih baik. Ada orang, ya, misalnya berdoa minta anak laki-laki dikasih perempuan, nggak usah menyesal, tidak usah suudzon kepada Allah. Menurut Allah itu yang terbaik. Kan begitu. Ada orang yang berdoa supaya masuk ke perguruan tinggi negeri misalnya. Ya Allah. Tapi nyatanya nggak diterima di perguruan tinggi negeri, diterima di perguruan tinggi swasta. Ya berarti itu Allah kabulkan doa kita dengan cara diganti yang menurut Allah lebih baik. Karena Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu nggak tahu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, kata Allah, padahal sesuatu itu baik. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Ayo, ya kan? Jangan-jangan kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka selalu berhusnul kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya, mau kuliah di Al-Azhar, Kairo, berdoa, nggak lulus, ternyata lulus dari tempat lain. Ya, terima saja dengan ikhlas. Berarti Allah memilihkan tempat yang baik untuk kita. Kan kebaikan itu ada di mana-mana. Bumi ini semua milik Allah. Dan kalau Allah berkehendak kebaikan, maka terjadilah kebaikan itu. Di mana saja, dengan siapa saja, kebaikan itu Allah akan berikan kepada kita. Maka kita jangan membatasi bahwa menurut saya baiknya di sana. Oh, nggak bisa. Yang baik itu di sana nggak baik, nggak bisa begitu. Ya. Menurut saya yang baik itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan nggak baik. Sebaliknya enggak, yang menurut saya itu anak perempuan. Kalau laki-laki nggak baik, nggak bisa begitu. Apa yang diberikan Allah pada kita, itulah yang terbaik. Ya. Bisa jadi juga, misalnya nih, kita minta sehat. Oleh Allah kita dikasih sakit. Maka jangan mengeluh, harus sabar, harus ikhlas. Bisa jadi itu yang terbaik. Berarti doa kita ini diganti oleh Allah. Mungkin pada saat kita sakit, kenapa sakit? Ada hikmah di balik itu. Allah memberi sesuatu pada kita. Allah mengganti kita dengan sesuatu yang Allahu a'lam, pasti ada sesuatu. Yang sesuatu itu pada akhirnya akan menjadi kebaikan. Jadi kita ini, apa ya, orang Muslim itu semuanya baik lah. Makanya kan hadis Nabi apa? Orang Muslim itu, ya, kulla amrahu khair. Semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Kalau dia sedang ditimpa kenikmatan, sedang dikasih kebahagiaan, sedang dikasih kelonggaran, sedang dikasih keluasan, dia bersyukur. Dan syukurnya itu akan menjadi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Dan kalau dia ditimpa kesulitan, ditimpa kemalangan, ditimpa sakit dan lain sebagainya, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka kesabarannya itu akan menjadi kebaikan untuknya. Jadi kata kuncinya syukur, sabar, syukur, sabar. Gak ada yang lain, gak ada ngeluh, gak ada apa. Syukur, sabar, itu aja. Ya, itu. Nah, kemudian yang keempat, tadi yang pertama dikabulkan sesuai permintaan segera. Yang kedua dikabulkan sesuai permintaan tapi waktunya ditunda agak jauh, agak panjang.
Yang ketiga, diganti dengan yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Dan yang keempat, doa kita itu akan dikompensasi dalam bentuk dihindarkan dari bahaya, bala. Kita ini kan nggak tahu sebetulnya berapa banyak bahaya yang akan menimpa kita, berapa banyak celaka, bala yang mestinya akan mampir di kita, tapi Allah singkirkan, Allah jauhkan, ya. Itu bisa jadi berkat doa kita. Ya. Jadi kita ini mau melewati sebuah tempat misalnya, di situ ada bahaya itu, ada bahaya Pak Ferry, bahaya. Maka Allah kasih kita petunjuk, Allah kasih ilham, tidak, kamu lewat jalan lain, di situ ada bahaya. Nah, dengan kita melewat jalan lain, kita pindah sehingga kita terhindar dari bahaya, terhindar dari bala. Ya. Bisa jadi itu adalah berkat doa-doa kita yang oleh Allah diganti dalam bentuk terhindarkan dari bahaya. Maka berdoa saja terus, apapun, ya doa saja, doa yang baik-baik kepada Allah. Bisa jadi Allah akan kabulkan sesuai permintaan dan waktunya segera. Bisa jadi Allah akan kabulkan sesuai permintaan tetapi waktunya ditunda untuk jangka panjang. Bisa jadi doa kita akan diganti dengan yang lebih baik menurut Allah. Yang keempat, bisa jadi doa kita akan dikompensasi atau diganti dalam bentuk kita ini akan dihindarkan dari bahaya, bala, musibah yang akan menimpa kita. Berikutnya, yang kelima, doa itu sebagai tambahan pahala. Jadi Pak Ferry, kalau kita berdoa kepada Allah, ya, doanya saja itu sudah mengandung ibadah itu. Sudah berpahala. Jadi kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana afriq alaina sabra, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halal daripada. Nas'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, an yushfiyana wa yu'afiyana, dan seterusnya itu. Allahumma ighfir, dan seterusnya itu. Itu saja, itu bagian dari ibadah. Jadi sudah dapat pahala kita itu dengan berdoa itu. Dan yang keenam, doa itu merupakan tabungan atau investasi akhirat. Jadi di akhirat doa-doa kita apabila ternyata Allah belum kabulkan dengan cara pertama, dengan cara kedua, dengan cara ketiga, dengan cara keempat, itu kan, maka doa-doa kita itu akan ditambahkan oleh Allah dalam bentuk catatan amal soleh kita di akhirat kelak. Dengan demikian, kalau kita melihat tadi keterangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, maka hakikatnya tidak ada doa yang nggak dikabulkan. Hakikatnya semua doa dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang nggak dikabulkan. Apa? Dikabulkan segera, dikabulkan sesuai permintaan tapi ditunda, diganti dengan lebih baik, dihindarkan dari bahaya, tabungan kita di akhirat, dapat pahala karena bagian dari ibadah. Coba. Nah, selama ini yang membuat kesimpulan doa itu tidak diterima, doa itu tidak dikabulkan adalah diri kita, bukan Allah. Kalau Allah menyimpulkan, kalau kamu berdoa, aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kalau Allah rumusnya kan gitu. Ud'uni astajib lakum. Ya kan? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa-doa setiap orang yang mau berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Kalau gitu jawab dong perintahku. Kalau engkau ingin permohonanmu aku jawab, kalau engkau ingin doa-doamu, permintaanmu aku jawab dulu dong aku. Falyastajibuli. Maka laksanakan perintahku, sholatnya, puasanya, zikirnya, ingat Allahnya, ya jangan maksiat, kan itu toh logis, fair.
Wal yu'minu bi, gimana kamu mau berdoa kepadaku tapi kamu nggak beriman, kamu nggak mengakuiku, kamu kafir, gimana? Nggak bisa. Itu. Maka hakikatnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi itu Pak Ferry, apa namanya, kajian kita pada pagi ini tentang doa. Ini masih banyak sebetulnya kalau dijabarkan lagi, lebih luas lagi, lebih apa namanya, lebar lagi. Ini tentu kajian ini memerlukan bab sendiri yang panjang. Tapi tadi saya ambilkan yang penting-penting saja, yang sifatnya teknis supaya bisa jadi tuntunan bagi kita semua, ya, langsung bisa dipahami, dipraktekkan, sehingga kita semua memahami hakikat doa itu. Dalam surat Az-Zumar ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, apabila manusia ditimpa kemalangan, apabila manusia ditimpa kesempitan, da'a rabbahu muniban ilaihi. Dia memohon kepada Allah dengan serius, dengan fokus kembali kepadanya. Ya, seolah-olah dia butuh banget. Summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Kemudian apabila Tuhan memberinya nikmat, lupa dia akan kemalangan, akan kemudaratan yang pernah dia berdoa dulu kepada Allah. Jadi ini watak manusia. Kalau lagi miskin, doa minta rezeki, ya. Begitu dikasih rezeki, yang dia dulu berdoa minta rezeki itu dikasih rezeki oleh Allah, dia lupa apa yang dulu dia minta kepada Allah. Itu seringkali begitu. Lagi sakit, berdoa minta kesehatan. Tapi ketika Allah kasih kita sehat, kita lupa bahwa dengan kesehatan kita itu, sehingga berbuat sesuatu yang tidak diperkenankan Allah dengan kesehatan itu. Dulu waktu kita masih kecil, mohon kepada Allah supaya Allah membesarkan kita. Wah, ketika Allah kasih kita kebesaran, kita lupa dengan itu semuanya, sehingga kita menyalahgunakan kebesaran kita. Ketika dulu belum punya anak, doa minta anak, sungguh-sungguh. Begitu dikasih anak, kita lupa mendidiknya. Kita lupa pada nikmat Allah itu. Nah, ini yang nggak boleh. Ini surat Az-Zumar loh. Ayat 8 mengingatkan kita seperti itu. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi. Dan dia akhirnya malah syirik, malah mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah yang menyesatkan manusia dari jalannya. Ya, kalau udah begitu, ya, kalau kamu memang lupa daratan, dulu minta-minta, dikasih, kemudian lupa, apa kata Allah? Qalilan innaka min ashabin nar. Kalau gitu ya sudah, silakan bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu, bersenang-senanglah kamu dengan kemaksiatanmu, bersenang-senanglah kamu dengan penyimpanganmu sementara waktu. Tapi ingat, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Wah, ini Az-Zumar ayat 9. Fusilat ayat 49 juga demikian. La yas'amul insanu min du'ail khairi. Ini Fusilat ayat 40 ayat 49. Nah ini. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru fayausun qanut. Manusia tidak jemu, tidak bosan memohon kebaikan. Dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Jadi kita ini kalau lagi kondisi normal ya memang
berdoa terus. Tapi coba dalam kondisi nggak normal, ya. Coba kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi sakit parah, dalam kondisi kadang-kadang disitulah ujian Allah. Saat itu kita lupa, seolah-olah semuanya berakhir, seolah-olah tidak ada harapan lagi, seolah-olah kita sendiri yang memvonis diri kita, padahal masih ada Allah. Maka tidak boleh berputus asa. Meskipun kita ditimpa malapetaka, meskipun kita ditimpa wabah, meskipun kita tampak sakit, meskipun kita tampak kesulitan, meskipun kita tampak kejatuhan, apapun itu, tetap tidak boleh berputus asa dari harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Pak Ferry, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai di sini saya cukupkan, ya. Kita lanjut dalam dialog. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan Ustadz yang sampai kepada kami lewat WA. Kalau kita mendoakan dengan doa yang dengan doa yang mencelakakan orang lain, apakah Allah akan mengabulkannya, Ustaz? Demikian pertanyaan. Doa tadi ya, kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat akan mendoakan kebaikan kita, gitu. Nah, kalau kita mendoakan celaka untuk orang lain, ya malaikat mendoakan kita celaka. Nanti jangan-jangan kita yang lebih celaka duluan. Satu, tuh. Maka jangan mendoakan buruk untuk orang lain. Mendoakan buruk itu boleh dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ya, dalam perang, ya, tentara muslim dengan tentara kafir, perang nih misalnya, ya boleh mendoakan. Kan itu yang Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wal munafikin. Ya Allah, hancurkan mereka. Boleh dong. Tapi konteksnya apa? Konteksnya bukan lagi pribadi dong. Konteksnya adalah kemuliaan ajaran agama. Gitu. Syattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa alqi fi qulubihim ru'ba. Itu kan doa yang diajarkan Rasulullah dalam kunut nazilah. Ya Allah, robek-robeklah persatuan mereka. Ya Allah, ya kan, cerai-beraikanlah mereka. Itu kan doa keburukan. Tapi konteksnya itu adalah peperangan. Konteksnya adalah kita sedang menghadapi musuh-musuh. Gitu. Tapi kalau karena kita dihina, ya janganlah. Doakan. Rasulullah kan ketika dihina juga begitu. Mendoakan. Mereka mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Nah, kecuali kalau yang dihina Rasulullah, yang dihina adalah agama kita. Nah, kita mesti harus bangkit. Kita harus bersikap tegas. Ya, bukan keras, tapi tegas. Ketegasan kita itulah yang diperlukan. Jadi itu. Jadi harus tahu. Kalau hanya soal muamalah pribadi, ada orang nggak suka sama kita, ada orang jahil sama kita, enggak, jangan mendoakan mereka dengan hal-hal yang buruk. Apalagi naudzubillah, orang tua mendoakan buruk anaknya. Tolong hindari. Guru mendoakan buruk muridnya. Ya. Jadi ada guru misalnya karena kesel sama muridnya, terus kemudian mendoakan buruk, jangan. Ya, dalam konteks mendidik boleh. Ya, kamu harus berubah. Kalau nggak berubah, kamu nggak bisa sukses. Nah, itu boleh. Tapi jangan sampai menjas, memvonis, saya doakan kamu tidak akan pernah bahagia. Itu nggak boleh juga. Gitu. Justru dia harus lapang dada, lapang hati, ya, ikhlas. Itulah ujiannya guru kepada muridnya. Sama dengan orang tua yang punya anak, anaknya susah sekali, Masya Allah. Betapapun nakalnya, betapapun belingnya, betapapun rusaknya anak itu, tolong orang tua tetap doakan saja. Sama dengan suami yang menghadapi istrinya yang mungkin sudah pada tingkat yang tertentu, atau
istri yang menghadapi suaminya yang berperangai buruk, ya doakan saja, doakan. Jadi jangan sekali-kali mendoakan buruk, ya, kecuali memang untuk alasan-alasan yang dibenarkan. Tapi saya kira secara umum kita tidak dibolehkan untuk mendoakan yang buruk. Ya. Ada satu lagi nih Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya agar kita tidak putus asa Ustadz dalam menunggu terkabulnya doa? Ya, pertama tadi, ya buat apa putus asa, wong Allah ada. Putus asa itu kan menganggap bahwa Allah tidak ada. Putus asa itu adalah sikap yang lahir dari cara berpikir bahwa seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah Allah nggak Rahman, nggak Rahim, ya nggak Wadud, nggak Ghafur, nggak Ghafir, nggak Ghaffar, seolah-olah begitu, nggak Hanif, nggak, seolah gitu, ya kan? Jadi seolah-olah Allah itu tidak ada, seolah-olah Allah itu diabaikan. Itu akhirnya akan membuat kita putus asa. Tapi kalau iman kita bahwa sebesar apapun kesulitan kita, yakin masih ada Allah yang menolong kita. Itu Rahman, Rahim, ya, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Hafid, dan seterusnya. Banyak sekali itu sifat-sifat Allah, coba dipelajari itu. Jadi kenapa kita putus asa? Pertama itu. Yang kedua, tadi kan jawabannya ada dalam doa-doa itu. Bagaimana supaya nggak putus asa ketika doa kita tidak dikabulkan? Loh, kita udah bilang doa nggak dikabulkan, salah juga. Doa kita udah dikabulkan, bisa jadi, cuma kita nggak sadar dikabulkan dengan cara apa. Bisa jadi doa kita selama ini udah dikabulkan, udah dibayar tunai, tapi dengan cara diganti dengan yang lain. Cuma kitanya nggak kerasa. Karena kita berpikirnya begini, aku mintanya uang kok nggak dikasih-kasih uang, nah itu salah. Padahal kita dikasih sehat itu bisa jadi karena Allah ganti doa kita itu dengan kesehatan. Ya toh? Bisa jadi keluarga kita sakinah mawaddah warahmah itu, bisa jadi anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang mudah diatur, mudah diarahkan, anak-anak yang berbakti, soleh itu, bisa jadi karena doa-doa kita juga yang lain yang Allah kabulkan dalam bentuk itu. Bisa jadi kita masih selamat, masih sehat, bergas, ya, masih bisa aktivitas. Itu bisa jadi karena sebetulnya ada bahaya yang mau menimpa kita. Sebetulnya ada bala yang mau menimpa kita, tapi Allah singkirkan. Itu bisa jadi karena doa-doa kita. Jadi kalau udah begitu kan nggak ada pesimis, yang ada optimis. Kalau udah begitu kan gak ada putus asa, ya kan? Nah, maka jangan kita menjas. Tadi jawabannya ada pada tadi Pak Ferry. Jadi tidak ada doa yang gak dikabulkan. Maka optimis dan jangan putus asa karena sebetulnya kita ini semua sudah dikabulkan oleh Allah semuanya. Ya, masih ada lagi? Iya, sudah habis Ustaz. Baiklah. Iya. Baiklah, kita masuk pada penghujung acara yaitu penutup. Mari kita tutup kuliah Ahad pagi pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada iya. Antum ya Ustaz? Ya, boleh. Mari kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمدرسينا ولأهلنا ولأبنائنا ولأنصارنا ولطلابنا ولمن حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومعهدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم نسألك الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويعافينا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويعافينا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويعافينا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا إنك خير الرازقين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan Pak Ferry. Ya, demikianlah jamaah kuliah Ahad pagi yang dimanapun antum berada, sampai ketemu lagi, dan atas nama kru Media Center Tazaka TV kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam kuliah Ahad pagi ini
Jangan lupa subscribe di channel kami yaitu Tazaka TV di YouTube. Ya. Demikian atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.